Halo, selamat petang semua saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus. Video ini saya buat khusus untuk memberikan sedikit penjelasan kepada kita berkaitan dengan pengangkatan rapture. Saya mau kita paham ini karena banyak ada pandangan orang-orang di luar sana, juga orang Kristen yang melihat bahwa pengangkatan itu berlaku atau rapture itu berlaku selepas peristiwa kesengsaraan besar. Karena mereka mempunyai alasan yang sangat-sangat mendasar juga lah, karena kita tahu mereka melihat di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa orang-orang Kristen harus tahan uji dan melalui semua kesengsaraan itu supaya mereka dapat, iyalah, bahwa orang yang tahan uji jangan diselamatkan lah. Saudaraku, itu yang saya beritahu lah, saya diselamatkan bukan karena saya tahan uji, saya diselamatkan karena Tuhan Yesus yang tahan uji bagi saya. Saya diselamatkan hanya karena saya percaya Yesus. Jadi kalau saya diuji pun, kalau kita diuji, hanya satu yang kita diuji itu adalah adakah kita terus percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang luar biasa. Nah, mari kita lihat ini bahwa rapture atau pengangkatan itu berlaku di mana. Nanti saya mulai penjelasan ini, saya mau ketengahkan bahwa di BOB kita mengajar bahwa pengangkatan itu berlaku sebelum kesengsaraan besar. Nanti saya akan bagi alasan ini. Dan inilah alasan ataupun dasar kenapa kita percaya ini. Dan kita semua terhibur, karena ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika pun dia mau supaya kita terhibur dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Nah, pertama kita lihat 1 Tesalonika pasal 2. Kita lihat ini 1 Tesalonika pasal 2, 2 Tesalonika pasal 2. Oke, yang mulai daripada ayat yang pertama. Dia katakan sini kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, dia bilang. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dia katakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu maksudnya hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Dia bilang, menahan dia. Ini ada satu istilah dia katakan, kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang ditentukan baginya. Maksudnya ada sesuatu yang menahan Kristus ini daripada menyatakan diri dia sepenuhnya. Nah, mungkin kita boleh jelaskan sedikit. Kamu katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak datang sebelum itu semua itu berlaku. Dia katakan di sini harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, dia akan menyatakan dirinya. Tetapi pada waktu itu dia belum dapat menyatakan dirinya sepenuhnya, sehingga dia menjadi terlalu berkuasa dan mewujudkan satu kerajaan yang mengontrol semua orang, sehingga dia meletakkan ketetapan-ketetapan, dan termasuklah dalam Wahyu mengatakan siapa yang tidak ada tanda di dahi atau di tangan, nama ataupun berkaitan dengan antikristus ini tidak boleh hidup seperti orang-orang lain, tidak boleh bekerja, tidak boleh bersosial atau melaksanakan aktivitas ekonomi, tidak boleh. Jadi ini dinyatakan sepenuhnya oleh beliau ini, oleh antikristus ini, apabila yang menahannya ini sudah tidak ada. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Maksudnya dia sudah antikristus itu sudah ada dalam dunia sekarang ini. Mungkin sedang berada dalam dunia, mungkin dalam kerajaan, dalam politik di dunia sekarang ini. Kita tidak tahu siapa. Kita tidak nampak jelas lagi siapa. Ada orang mengatakan Illuminati, Freemason dan sebagainya, tapi kita tidak tahu. Belum ada yang macam kita boleh letak tuduhan ini sepenuhnya kepada mereka.
Tapi ya, antikristus ini sudah ada, iblis sudah ada. Dan kita sudah mengalami penganiayaan. Malah apa yang berlaku sekarang ini pun kita sudah mengalami penganiayaan secara tidak langsung. Antara lain ialah bila pergerakan kita dihadkan, kita tidak boleh beribadah. Orang Kristen soalnya dikaitkan dengan ibadah ataupun dengan persekutuan. Ini kita mengalami hambatan yang luar biasa. Kita sebenarnya mengalami penganiayaan. Jikalau kita tidak merasakan ini, saya percaya hanya karena penghiburan yang Tuhan Yesus beri pada kita, Roh Kudus beri pada kita. Dia katakan sini, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, dibilang. Jadi kamu tahu, dibilang. Jadi saya mau kasih tahu nih, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, seperti yang saya jelaskan tadi, sudah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan, dia bilang. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, dalam bahasa Inggris disingkirkan sini. Oke, ayat yang ke-7 kita lihat sini. Ialah perkataan he be taken out the way, dia bilang. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out, dia bilang. Maksudnya sini disingkirkan sini bukan maksudnya kita disingkirkan secara macam yang ditolak dan sebagainya, tidak, tapi diambil, taken out. Yang menahan itu taken out. Pada waktu itulah, ayat 8, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali, dia bilang. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, dia bilang. Saya mau jelaskan, terhadap orang-orang yang harus binasa. Jadi ini perlu kita paham, karena tidak kepada orang-orang yang tidak akan binasa seperti Anda dan saya, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Oke, kita tahu kita mengasihi kebenaran, menerima dan mengasihi kebenaran. Kenapa kebenaran dikasih? Karena dia pribadi Kristus Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, maksudnya mereka yang akan binasa, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, dia katakan dihukum sini maksudnya ialah yang menerima murka Tuhan pada waktu kesengsaraan besar nih. Pada waktu ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa iblis menghukum, iblis berperkara. Sebenarnya apa yang berlaku ialah apa yang mereka lakukan itu adalah penghukuman bagi diri mereka sendiri juga, khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, saya mau kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 5 kan. Sebelum kita pergi pasal yang kita kembali ke pasal 1 Tesalonika pasal yang kelima, saya mau jelaskan bahwa yang menahan itu, siapa yang menahan sebenarnya sehingga iblis tidak boleh menyatakan dirinya. Maksudnya 7 tahun kesengsaraan besar itu nyata nampak. Sekarang memang sudah ada penganiayaan, ada sudah penderitaan yang kita alami, tapi kita masih dapat tidak nampak sepenuhnya. Bila itu akan nampak, apabila yang menahannya itu diangkat, dia bilang taken out. Dalam bahasa Indonesia dia katakan disingkirkan, sebenarnya taken out dalam bahasa Inggris. Itu bila kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5, yaitu dalam ayat yang kita baca daripada ayat yang pertama, bagus. Dia katakan begini, tapi tentang zaman dan masa, ini pasal yang kelima ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama. Saudara, tidak perlu dituliskan padamu. Dia katakan zaman dan masa ini apa? Dia bicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam pasal yang keempat sebelum ini, kita perlu paham ini karena kita harus percaya sebenarnya berkesinambungan, yaitu bicara tentang Paulus menghibur pada orang-orang yang mengalami kematian lah, orang-orang yang mereka kasih matian. Dia katakan jangan seperti orang tidak percaya, orang yang mati ini yang dalam Kristus Yesus, mereka ini istimewa. Paulus katakan bahwa mereka akan mendahului kita waktu dia datang kedua kali. Dan perkataan yang dia gunakan di sini, dia katakan sini ialah kedatangan Tuhan.
Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, perkataan inilah yang memberi dasar kita untuk percaya bahwa ada pengangkatan. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau Tuhan Yesus turun ke bumi, tidak perlu kita menyongsong dia, tidak perlu pergi ke tempat dia di tempat tinggi di angkasa. Tapi oleh karena Yesus hanya berada di angkasa saja, mereka yang mati dahulu akan pergi dahulu, baru kita menyusul. Perkataan digunakan sini menyongsong. Kalau dalam bahasa Inggris dia katakan sini, bahasa Inggris dia katakan sini, maaf, yang keempat, dia katakan ayat 16. For the Lord himself descend from heaven, dia katakan descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet ataupun sangkakala lah, of God, and the dead of Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up. Dia katakan caught up, diangkat. Jadi ini yang sangat-sangat menyokong tentang pengangkatan. Caught up together them in the clouds, dia bilang. In the clouds, itu ayat 17 sana itu kita dalam bahasa Inggris. Jadi inilah yang menyokong, memberitahu dan meneguhkan bagi kita bahwa memang ada pengangkatan. Nah, bila itu berlaku, kita lihat di dalam pasal yang kelima, dan bila Paulus mulai jelaskan, dia katakan, tetapi tentang zaman dan masa, dia katakan saudara tidak perlu dituliskan padamu, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Apabila bahwa pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ini orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Tapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, dia katakan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Pada waktu mereka tidur, sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Tapi kita, dia katakan, adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, percaya pada Yesus lah, berkotopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Nah, perkataan ini, Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka. Karena bila pada waktu iblis menyatakan dirinya sepenuhnya, itu merupakan penghukuman, pembinasaan. Itu betul. Memang saya katakan bahwa kesesaran pasal itu sangat luar biasa. Tetapi ada yang menahan dalam pasal yang dalam 2 Tesalonika tadi kita tahu bahwa ada yang menahan, dia katakan menahan. Siapa akan menahan tersebut? Orang kuat yang menahan iblis dari menyatakan dirinya sepenuhnya. Dia katakan sini, karena kita ayat 9, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk berkeselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihat seorang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Dia katakan bahwa kita akan tidak ditimpa murka, maksudnya kita akan diselamatkan. Jadi bila itu berlaku ialah sebelum penghukuman, sebelum kesesaran besar ini berlaku. Lagipun yang sebenarnya yang menahan iblis daripada berperkara adalah secara langsung kita. Tapi sebenarnya yang menahan ialah Roh Kudus dalam diri kita. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang kuasa Tuhan Yesus Kristus, hadirat Allah, kepenuhan Allah dalam diri kita, dan itulah menahan iblis menyatakan diri sepenuhnya. Bayangkan jikalau semua orang-orang Kristen dalam dunia ini yang percaya Yesus, yang memiliki Roh Kudus itu diangkat bersama dengan Yesus ke angkasa, bersama dengan orang yang mati dahulu, dan kita yang masih hidup akan diangkat ke angkasa bersama dengan Yesus. Di bumi, di permukaan bumi tidak ada lagi orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Jadi pada waktu itu tidak ada lagi yang menahan iblis daripada bekerja sepenuhnya, seperti yang dinyatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ini. Dia katakan ayat yang ke-7,
Karena rahasia kedurkaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan, dia bilang. Jadi kita lah yang menahan. Sebenarnya kita secara langsung kita lah yang menahan iblis dari benar bekerja. Nah, sebenarnya iblis hanya boleh bekerja. Kesengsaraan besar itu hanya boleh berlaku. Pernyataan antikristus itu hanya dapat berlaku secara nyata. Oke, pada waktu kita semua sudah diangkat. Jadi saya mau lihat ini time frame dia begini. Time frame-nya begini. Maksudnya kita mengalami pengangkatan, Tuhan Yesus sudah nyatakan itu dalam 1 Tesalonika pasal 4 dan 5. Kita tahu kita mengalami pengangkatan. Firman Tuhan mengatakan dalam pasal yang keempat, dia katakan kita akan menyongsong Yesus di angkasa bila Yesus turun. Dan dalam pasal yang kelima dia katakan kita tidak tahu waktu itu bila, tapi kita tidak perlu risau karena Tuhan mengatakan kita ditetapkan untuk tidak ditimpa murka. Dan dalam 1 Tesalonika pasal 2 Tuhan mengatakan bahwa antikristus itu tidak dapat menyatakan dirinya sepenuhnya karena masih ada orang yang menahannya. Apabila itu disingkirkan, perkataan digunakan 2 Tesalonika pasal 2 ialah dikatakan disingkirkan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris saya katakan taken out atau diambil. Jadi bagaimana itu diambil? Yang menahan iblis daripada menyatakan dirinya yaitu melalui pengangkatan. Jadi saya percaya bahwa pengangkatan itu berlaku sebelum iblis menyatakan dirinya sepenuhnya, yaitu antikristus. Ya saudaramu, jangan kita risau, malah firman Tuhan mengatakan hiburkanlah seorang kan yang lain tentang ayat firman Tuhan ini atau perkataan Tuhan, firman Tuhan ini, supaya kita tetap teguh. Amin. Haleluya.